Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali pada video pembelajaran Ibu. Kali ini materi yang kita bahas adalah tentang inflasi pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Setelah menyimak video pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian inflasi. 2. Menyebutkan 6 faktor penyebab inflasi. 3. Menjelaskan 3 jenis inflasi berdasarkan pengaruh kenaikan harga. 4. Menjelaskan 2 jenis inflasi berdasarkan sumbernya. 5. Menyebutkan 4 jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. 6. Menghitung laju inflasi. 7. Menjelaskan dampak inflasi. 8. Menjelaskan cara mengatasi inflasi. Nah, Ibu bertanya kepada kalian terlebih dahulu ya. Apakah kalian merasakan kenaikan harga pada akhir-akhir ini? Ya Bu, kami sangat merasakan adanya kenaikan harga pada akhir-akhir ini. Nah, barang apa saja yang akhir-akhir ini kalian rasakan mengalami kenaikan harga? BBM Bu, beras Bu, makanan di kantin Bu. Benar sekali anak-anak, barang-barang yang kalian sebutkan tadi pada akhir-akhir ini memang mengalami kenaikan harga. Ada BBM, beras, makanan yang di kantin. Ayo, siapa lagi yang bisa menyebutkan yang harga barang pada saat ini mengalami kenaikan? Saya Bu, contohnya ada daging ayam, telur, daging sapi, tiket pesawat, dan juga sembako. Ya, betul sekali. Nah, mari sekarang Ibu akan membahas lebih lanjut tentang inflasi. Yang Ibu bahas pertama adalah pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama, kenaikan permintaan agregatif. Jika jumlah barang yang diminta terus meningkat dan produsen tidak mampu memenuhinya, maka akan mengakibatkan harga barang naik. 2. Terbatasnya produksi akan mengganggu penyediaan barang. Kendala dalam proses produksi disebabkan penggunaan teknologi yang sederhana, gagal panen, bencana alam, serta keterbatasan modal. Yang ketiga, tidak seimbangnya jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang yang di pasar. Hal ini menunjukkan jumlah uang lebih signifikan dibandingkan dengan jumlah barang yang tersedia. 4. Pemerintah mencetak uang tambahan yang menyebabkan bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang diikuti dengan naiknya harga barang. 5. Terdapat tekanan dari sejumlah kelompok untuk memperoleh pinjaman dengan bunga yang rendah. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah uang yang beredar yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam tingkat harga. Yang keenam, perubahan sektor luar negeri, baik itu ekspor maupun impor, investasi, tabungan, dan penerimaan negara. Jenis inflasi berdasarkan pengaruh kenaikan harga. Yang pertama adalah inflasi tertutup. Inflasi tertutup yaitu kenaikan harga secara umum yang berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu secara berkelanjutan. Yang kedua, inflasi terbuka. Inflasi terbuka yaitu kenaikan harga barang yang terjadi secara keseluruhan atau agregat. 3. Inflasi tidak terkendali. Inflasi tidak terkendali yaitu inflasi yang tinggi sehingga harga barang terus berubah dan naik.
Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Pertama, demandful inflation. Inflasi ini disebabkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan pertumbuhan pasokan produksi. Saat permintaan melebihi penawaran, harga akan meningkat. 2. Cost push inflation. Inflasi ini disebabkan kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kenaikan upah tenaga kerja, harga bahan baku, atau biaya produksi lainnya. Yang ketiga, bottleneck inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena faktor penawaran dan permintaan. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, inflasi dari dalam negeri. Inflasi ini muncul karena ketidakseimbangan dalam belanja negara yang tercermin dalam anggaran belanja pemerintah. Hal ini bisa disebabkan oleh kelebihan pengeluaran pemerintah dibandingkan dengan penerimaan atau karena kebijakan moneter yang tidak terkendali. Inflasi ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi suatu negara. 2. Inflasi dari luar negeri. Inflasi ini bermula dari kenaikan inflasi secara signifikan di negara mitra dagang. Jika di negara mitra dagang mengalami inflasi yang tinggi, harga bahan baku dan harga barang jadi yang diimpor dari negara tersebut akan naik. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi rendah. Inflasi ini besarnya antara 0-10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah. Besarnya antara 10-30% per tahun. Ketiga, inflasi berat. Besarnya antara 30-100% per tahun. Yang keempat, inflasi sangat tinggi, yang besarnya adalah di atas 100%. Selanjutnya adalah menghitung laju inflasi. Perhitungan laju inflasi biasanya dilakukan dalam jangka waktu bulanan dan tahunan. Baiklah, sekarang kita akan menghitung laju inflasi. Menghitung besarnya laju inflasi bulanan. Rumusnya, indeks harga bulan yang dihitung dikurangi indeks harga bulan sebelumnya dibagi indeks harga bulan sebelumnya dikali 100%. Sebagai contohnya, indeks harga di negara Z pada bulan September 2023 tercatat 136,52 dan bulan Agustus 2023 sebesar 129,42. Pertanyaannya, hitunglah laju inflasi pada bulan September 2023. Jawabnya, diketahui indeks harga bulan September 2023 sebesar 136,52, indeks harga bulan Agustus 2023 sebesar 129,42. Pertanyaannya, hitunglah besarnya laju inflasi bulan September 2023. Jawabnya, laju inflasi bulan September 2023 sama dengan indeks harga bulan September dikurangi indeks harga bulan Agustus dibagi indeks harga bulan Agustus dikali 100%. Sama dengan 136,52 dikurangi 129,42 dibagi 129,42 dikali 100%. Sama dengan 7,1 dibagi 129,42 dikali 100% sama dengan 5,49%. Jadi, besarnya laju inflasi pada bulan September 2023 sebesar 5,49% dan dapat disimpulkan termasuk inflasi ringan karena besarnya kurang dari 10% per tahun atau per bulan. Menghitung besarnya laju inflasi tahunan. Rumusnya,
laju inflasi tahunan sama dengan indeks harga tahun yang dihitung dikurangi indeks harga tahun sebelumnya dibagi indeks harga tahun sebelumnya dikali 100%. Sebagai contoh, negara B mencatat indeks harga konsumen tahun 2023 sebesar 120,25 dan indeks harga tahun 2022 sebesar 116,43. Pertanyaannya, hitunglah besarnya laju inflasi tahunan yang terjadi pada negara B. Jawab, diketahui indeks harga tahun 2023 sebesar 120,25, indeks harga tahun 2022 sebesar 116,43. Pertanyaannya, hitunglah besarnya laju inflasi pada tahun 2023. Jawabnya, laju inflasi pada tahun 2023 sama dengan indeks harga tahun 2023 dikurangi indeks harga tahun 2022 dibagi indeks harga tahun 2022 dikali 100% sama dengan 120,25 dikurangi 116,43 dibagi 116,43 dikali 100% sama dengan 3,82 dibagi 116,43 dikali 100% sama dengan 3,28%. Jadi, besarnya laju inflasi pada tahun 2023 sebesar 3,28% dan termasuk inflasi ringan. Dampak inflasi. Inflasi ada dua dampaknya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif inflasi yaitu yang pertama bagi debitur, kedua bagi pengusaha, yang ketiga adalah bagi produsen. Bagi debitur, inflasi dapat memberikan keuntungan ketika membayar utang. Nilai real uang yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan ketika meminjam uang dari kreditur. Bagi pengusaha, inflasi dapat mengakibatkan pengusaha memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan biaya produksi. Bagi produsen, jika harga barang naik, produsen akan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Penambahan ini akan meningkatkan pendapatan produsen. Selanjutnya, inflasi berdampak negatif bagi kreditur, orang yang berpendapatan tetap, penabung, dan perekonomian nasional. Bagi kreditur, inflasi berdampak nilai uang yang mereka dapatkan lebih sedikit dibandingkan pada saat meminjamkan uang atau sebelum terjadinya inflasi. Bagi orang yang berpenghasilan tetap, inflasi berdampak sekali. Dampak ini akan mengakibatkan harga barang menjadi naik. Sementara itu, pendapatan bulanan yang diterima tidak naik. Inflasi membuat tingkat kesejahteraan rakyat menurun karena daya beli masyarakat juga menurun. Bagi penabung, saat terjadi inflasi, nilai real uang yang akan menurun. Kondisi tersebut akan merugikan masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya, bagi perekonomian nasional, inflasi ini akan berdampak pada meningkatnya suku bunga, menurunnya tingkat investasi, menurunnya daya saing produk nasional, defisit neraca pembayaran, mendorong penanaman modal bersifat spekulatif, memicu kegagalan pembangunan ekonomi, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta menimbulkan ketidakpastian ekonomi masa depan.
Ada cara untuk mengatasi inflasi. Yang pertama adalah kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, yang ketiga adalah kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Dalam upaya mengendalikan laju inflasi, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan yang pertama adalah dengan kebijakan diskonto, yang kedua dengan operasi pasar terbuka, yang ketiga adalah cadangan kas minimum, yang keempat adalah kredit selektif. Kebijakan diskonto yaitu kebijakan menaikkan suku bunga agar masyarakat menabung di bank. Makin banyak uang yang ditabung di bank, jumlah uang yang beredar dalam masyarakat makin berkurang. Operasi pasar terbuka yaitu kebijakan menjual surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat. Dengan menjual sertifikat Bank Indonesia, Bank Sentral akan menerima uang dari masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar dapat berkurang. Kebijakan moneter yang ketiga yaitu cadangan kas minimum, yaitu menaikkan persentase cadangan kas minimum di bank umum. Kebijakan ini mengharuskan bank umum menahan uang lebih banyak sehingga mengurangi jumlah uang beredar. Yang keempat, kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan memperketat persyaratan kredit. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Cara mengatasi inflasi yang kedua adalah dengan kebijakan fiskal yang meliputi mengatur pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengatur anggaran belanja pemerintah, tarif pajak, dan program subsidi. Kebijakan fiskal yang pertama adalah mengatur pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah mengatur dan mengendalikan pengeluaran negara. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Dengan kenaikan tarif pajak, tingkat konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Cara mengatasi inflasi yang ketiga yaitu dengan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal meliputi yang pertama, menambah kapasitas produksi melalui pemberian subsidi dan premi. Yang kedua, menerapkan harga eceran tertinggi untuk mengendalikan harga suatu produk. Yang ketiga, melarang impor barang. Yang keempat, menjaga kestabilan tingkat upah melalui penetapan upah minimum regional. Yang kelima, melakukan pengaturan distribusi barang, misalnya melalui operasi pasar. Yang keenam, mempermudah masuknya barang impor dengan menurunkan tarif impor. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.